Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 286. Perkataan pria itu langsung membuat Ye-Shikai waspada. 5 tahun yang lalu, organisasi roh makam masuk ke laboratorium biologi Gangcheng yang dijaga ketat sendirian untuk mendapatkan informasi rahasia. Tindakan mereka kali ini diketahui sebelumnya oleh pemerintah Gangcheng, dan pasukan paling elit Gangcheng, pasukan khusus SAT, dikirim untuk menunggu di laboratorium. Akibatnya, mereka terlibat baku tembak dengan anggota organisasi roh makam. Pada akhirnya, organisasi roh makam mengambil informasi rahasia tersebut dan melarikan diri dengan mengorbankan 2 kematian. Ye-Shikai pernah mendengar Ghost berbicara tentang beberapa situasi organisasi roh makam. Organisasi ini pernah aktif di Gangcheng dan terdiri dari 5 orang. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka semua merupakan lawan yang tangguh. Kelima orang itu masing-masing mempunyai tanggung jawabnya sendiri dan tidak satu pun dari tanggung jawab itu yang boleh hilang. Dalam operasi 5 tahun lalu, para atasan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap organisasi roh makam dalam satu gerakan. Penyergapan dilakukan di dalam dan luar, tetapi mereka tetap lolos. Hal ini menjadi aib bagi seluruh pasukan Gangcheng. Organisasi ini tidak pernah gagal dalam misi apapun yang mereka lakukan, baik itu pembunuhan, penculikan atau tindakan teroris, termasuk penyergapan 5 tahun lalu. Walaupun 2 anggotanya terbunuh, mereka masih berhasil memperoleh informasi dengan sukses. Namun, karena alasan inilah organisasi roh makam rusak parah dan belum melakukan kejahatan besar apapun dalam 5 tahun terakhir. Tepat ketika organisasi ini secara bertahap dilupakan oleh dunia, Ye-Shikai terkejut mendengar berita tentang mereka lagi. Jika organisasi roh makam benar-benar mengambil alih tugas Wu Zijian, setidaknya itu berarti organisasi roh makam telah bersikap rendah hati selama 5 tahun terakhir, dan 2 posisi yang hilang telah terisi. Dan Wu Yu telah menjadi sasaran ular berbisa. Ye-Shikai diam-diam mengutuk Wu Zijian karena begitu kejamnya hingga mengundang iblis untuk membunuh orang. Dikabarkan bahwa pemimpin organisasi roh makam sangat kejam dan akan membunuh semua makhluk yang hadir saat mereka beraksi. Jika mereka benar-benar keluar, Su Qingyu dan kelompoknya mungkin akan berada dalam bahaya. Saat ini, Ye-Shikai telah menganalisis informasi umum. Wu Zijian menemukan Ji Feng sebagai mitra kerjasama ini, dan Wu Yu menemukan Su Qingyu. Awalnya itu adalah persaingan bisnis yang adil, tetapi Ji Feng menggunakan bom ancaman untuk mengancam Su Qingyu. Sekarang Wu Zijian bahkan lebih tercela dan benar-benar meminta organisasi roh makam untuk mengambil tindakan. Dia benar-benar memperlakukan Ye-Shikai seperti udara. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga Ji, Ye-Shikai segera pergi dan melaju menuju komunitas tersebut. Hei, hantu. Bos, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Setelah menelepon, terdengar suara magnetik dari ujung telepon. Jangan buang-buang waktu lagi. Kau tahu organisasi roh makam, kan? Aku tahu, dia orang yang licik, tapi akhir-akhir ini dia pendiam, kata hantu itu. Bajingan-bajingan ini mungkin akan muncul lagi. Ye-Shikai merekam percakapan dan mengirimkannya ke hantu. Saat dia menguping pembicaraan mereka tadi, Ye-Shikai juga merekamnya. Bajingan-bajingan itu berani menggertak adik iparku. Aku tidak akan setuju. Hantu berkata dengan marah, Bos, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Bagaimana situasi di dunia bawah tanah akhir-akhir ini? Ye-Shikai tidak langsung menjawab pertanyaan Ghost. Ini relatif stabil. Dewa-dewa yang baru dipromosikan juga berperilaku relatif baik. Selain itu, dewa-dewa bulan dan dewa-dewa perang juga ada di sini, jadi tidak akan ada yang salah. Baiklah, serahkan Yehun dan Moji kepadaku, beserta tim anggota elit dari Istana Dunia Bawah. Oh, panggil juga Ziyun, dia mungkin dibutuhkan di sini. Ye-Shikai memikirkannya. Dia sudah lama tidak bertemu Ziyun dan hampir melupakannya. Gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah ahli racun. Begitu dia menargetkannya, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Baiklah, saya akan segera memberitahu mereka. Ye-Shikai memikirkannya dengan seksama. Termasuk mimpi buruk di Gang City, ada 3 prajurit Istana Dunia Bawah. Jajaran yang begitu besar dapat dibandingkan dengan dewa utama. Ye-Shikai sangat mementingkan organisasi roh makam, bukan karena dia pemalu, tetapi karena dia punya alasan. Tepat ketika Ye-Shikai baru saja menjadi Pluto, dia masih muda dan sembrono untuk sementara waktu. Suatu ketika, dia sedang menjalankan misi di Asia Tenggara. Dalam misi itu, Ye-Shikai hendak memperoleh dokumen rahasia pemerintah setempat, tetapi ia dikalahkan oleh 2 pria dan 1 wanita. Akan tetapi, saat itu ketiganya mengenakan topeng, sehingga wajah mereka tidak terlihat dengan jelas.
Beberapa tahun yang lalu, di sebuah negara di Asia Tenggara. Serahkan informasinya dan Anda dapat pergi. Yesike berdiri di depan ketiga orang itu, menatap dokumen di tangan pria itu. Huff, anak muda, jangan terlalu sombong. Sang pemeran utama tidak berbicara, tetapi suara seorang wanita terdengar dari samping. Diam. Setelah terjadi perselisihan, Yesike langsung maju untuk mengambilnya. Dia sangat berdarah panas dan impulsif pada saat itu. Mengandalkan bakat kultivasinya yang jenius, Yesike dengan cepat menjadi Raja Neraka, jadi dia lebih suka berbicara dengan tinjunya. Wanita itu menghindar dengan berbalik ke samping, sedangkan pria di sebelahnya melangkah maju dan menerima jurus Yesike. Keduanya mundur beberapa langkah. Yesike diam-diam kagum dengan kekuatan hebat laki-laki itu, hingga dia benar-benar bisa menangkis pukulannya secara langsung. Apa yang tidak diduga Yesike adalah bahwa pemeran utama pria itu bahkan lebih mengerikan. Dia langsung meminta pria dan wanita itu untuk mundur dan mengangkat jari telunjuknya ke arah Yesike, yang merupakan provokasi bagi Pluto. Keduanya bertarung selama lebih dari 50 gerakan tanpa ada pemenang yang jelas, dan dari awal hingga akhir, pria dan wanita itu hanya menonton dari samping. Jika mereka bertiga bergabung, Yesike benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Secara logika, orang-orang ini paling tidak berada di puncak daftar kegelapan, dan tokoh utamanya bahkan dapat dibandingkan dengan Tuhan. Namun, ketika Yesike menyebutkan daftar gelap, mereka mencibir dan tertawa meremehkan. Bodoh sekali jika terlalu peduli dengan peringkat pada daftar yang tidak ada gunanya. Tokoh utama pria itu bersuara serak, tetapi kata-katanya membuat semua penguasa di daftar gelap bersikap menentang, seakan-akan mengatakan siapapun yang ada di daftar gelap adalah orang bodoh. Pada akhirnya, Yesike tidak mendapatkan dokumen di tangan mereka sampai dia memberitahu Ghost tentang masalah ini. Dengan uraian terperincinya, ia menyimpulkan bahwa mereka adalah 3 orang tersisa dari organisasi Roh Makam, dengan nama sandi seperti Lian Tapir, Salamander, dan Phantom Fox. Pada titik ini, Yesike akhirnya menyadari bahwa selain daftar kegelapan dan dewa utama, masih banyak organisasi yang tidak dikenal atau tidak penting. Meskipun mereka tidak mempunyai reputasi yang begitu menonjol, mereka sama-sama kuat. Setelah kejadian itu, Yesike agak tidak mau menyerah, dan mulai mencari catatan organisasi Roh Makam. Dia bahkan membiarkan cacing itu meretas arsip kepolisian kota Hong Kong dan memperoleh banyak perbuatan menakjubkan dari organisasi Roh Makam. Setelah beberapa tahun, kekuatan organisasi Roh Makam pasti tidak akan ada bandingannya dengan masa lalu, dan begitu anggota baru ditemukan, organisasi beranggotakan 5 orang ini akan benar-benar lengkap. Memikirkan hal ini, Yesike mengerutkan kening secara tidak wajar. Bab 287. Bagaimanapun, kerjasama bisnis selalu tentang menghasilkan uang melalui keharmonisan, dan Yesike adalah orang yang taat hukum. Jika Ji Feng bersaing dengan grup Tianya secara wajar dan sah, bahkan jika Su Qingyu gagal pada akhirnya, Yesike tidak akan menyimpan dendam dan melampiaskan amarahnya pada keluarga Ji. Namun situasi saat ini adalah Ji Feng dan Wu Zijian saling bersekongkol dan menggunakan intimidasi dan pembunuhan untuk bersaing secara sengit. Yesike tidak dapat menoleransi hal ini lagi. Jika dia membiarkan mereka melakukannya, bahkan Su Qingyu akan terlibat. Yesike tinggal di Yanjing sebelumnya untuk menangani dan mencegah keluarga Ji melakukan tindakan apapun. Sekarang dia sudah tahu tujuan Ji Feng, Yesike harus segera pergi ke Gangcheng. Dia secara pribadi telah bertarung dengan orang-orang dari organisasi Roh Makam dan tentu saja tahu betapa kuatnya mereka. Kota Hong Kong, keluarga Wu. Meskipun rumah besar keluarga Wu adalah villa bergaya barat, tata letaknya mirip dengan rumah halaman tradisional. Wu Zijian, sebagai putra tertua keluarga Wu, tinggal di villa di sisi timur. Menurut gaya rumah halaman, sayap timur adalah tempat tinggal putra tertua. Dalam hal ini, keduanya memiliki kesamaan sifat. Saat ini, Wu Zijian sedang duduk di sofa. Di seberangnya ada seorang pria bermantel ungu dengan janggut penuh, yang sangat kontras dengan wajah putih Wu Zijian. Secara logika, Wu Zijian adalah pemilik rumah itu, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak memiliki kesabaran di depan pria di depannya. Ia bahkan menyerahkan kursi kehormatan kepadanya dan sesekali menyapanya dengan senyuman, memperlihatkan sikap yang sangat hormat. Tuan Salamander, saya tidak tahu bagaimana kalian mengerjakan pekerjaan saya. Wu Zijian secara pribadi menuangkan segelas anggur merah dan mendorongnya di depan pria itu. Dia terus tersenyum sambil berbicara, dan nadanya terdengar menguji. Huff, Tuan Wu, apakah Anda khawatir dengan kekuatan kita? Pria itu membuka matanya. Dia selalu mengabaikan sikap ramah Wu Zijian sebelumnya,
Tetapi ketika dia mendengar ini, sedikit niat membunuh melintas di wajahnya. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Organisasi Anda adalah organisasi paling misterius di Hong Kong. Seperti yang diketahui semua orang, bahkan Sat tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Tentu saja saya percaya 100%. Wu Zijian membantahnya dengan tegas. Dia tampak sangat khawatir akan membuat marah pria di depannya, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Kalau begitu, jangan ganggu tindakan kami. Pria itu memarahi dengan suara rendah. Ya, hanya saja hari untuk negosiasi dan kerjasama semakin dekat, dan saya cukup cemas. Wu Zijian dimarahi oleh laki-laki itu namun tidak berani melawan sedikitpun, ia patuh seperti budak rumah. Baiklah, jika Tuan Wu tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan pergi dulu. Pria itu berkata dengan tenang. Baiklah, Xiao Zhao, bantu Tuan Salamander santai untukku. Wu Zijian berkata kepada pengawal di belakangnya. Pria itu mendengus 2 kali, dan dengan satu langkah cepat, dia menghilang di depan Wu Zijian. Yang tertinggal hanya tirai jendela yang tertiup angin. Pagi selanjutnya, Su Qingyu dan kelompoknya meninggalkan hotel. Identitas mayat perempuan itu telah diketahui. Dia adalah seorang wanita yang hilang, tetapi penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan. Wu Yu memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini, jadi dia terus memberikan tekanan pada polisi Hong Cheng. Hari ini adalah negosiasi pertama dengan keluarga Ji. Su Qingyu tidak bisa ceroboh. Dia bahkan memeriksa penampilannya sebelum keluar. Negosiasi ini tidak bisa asal-asalan. Bahkan Wu Yu mengirim mobil khusus untuk menjemputnya dan membawa puluhan pengawal untuk mengawalnya. Di lobi hotel, Su Qingyu dan orang-orang dari Tianya Group sedang menunggu kedatangan iring-iringan mobil Wu Yu. Meskipun pengalamannya kaya dalam dunia bisnis, Su Qingyu merasa gugup, yang membuatnya tidak dapat bernapas dan tubuhnya sedikit gemetar. Qingyu, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terlalu gugup? Anlan mengulurkan tangan dan memegang tangan Su Qingyu, dan dapat dengan jelas merasakan telapak tangannya berkeringat. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir dan merasa seperti akan terjadi sesuatu. Su Qingyu berkata ringan, dan dahinya mulai berkeringat. Jangan khawatir, masih ada 2 jam sebelum negosiasi. Anlan melirik arlojinya dan menghiburnya dengan lembut. Saya harap semuanya berjalan lancar. Su Qingyu bergumam. Oh, ada apa denganmu? Pada saat ini, Anlan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dan mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah-olah dia ditabrak oleh seseorang. Su Qingyu menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah seorang pembersih. Dia mengenakan topi dan memegang alat pel, dan tampak agak pendek. Ya, aku minta maaf. Petugas kebersihan itu menurunkan topinya, berbicara dengan suara rendah, membungkuk 2 kali kepada Anlan, lalu berbalik dan pergi. Baiklah, Anlan, dia tidak bermaksud begitu, jangan terlalu serius. Su Qingyu menghiburnya. Aku tahu. Anlan menyentuh tas tangannya dan tanpa sengaja memeriksanya. Tiba-tiba wajahnya berubah dan dia berteriak, Hei, Qingyu, dokumen negosiasi itu hilang. Teriakan Anlan membuat aula yang awalnya sunyi menjadi berisik. Semua orang memandang Anlan. Su Qingyu juga cemas ketika mendengarnya dan langsung memeriksa tas tangan Anlan. Ada apa? Apakah kamu menaruhnya di tempat lain? Wajah Su Qingyu penuh kecemasan, dan dia terus bertanya. Tidak, aku menaruhnya di tasku. Ucap Anlan, lalu menepuk pahanya. Oh, iya, pasti tukang bersih-bersih tadi. Dia yang mencurinya. Anlan berteriak pada pengawal itu, kalian, cepat tangkap petugas kebersihan tadi. Ketika para pengawal mendengar hal itu, mereka segera menoleh dan mengejar ke arah petugas kebersihan itu. Ketika staf hotel mendengar hal ini, mereka juga segera mengirim petugas keamanan untuk mengejarnya. Elena, kamu juga harus pergi. Kamu harus mengambil barang-barang itu kembali. Su Qingyu tahu keterampilan Elena. Sebagai seorang kultivator, dia jauh lebih baik daripada pengawal biasa. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Kata Elena, lalu berbalik dan segera menghilang di hadapan semua orang. Karena suasananya kacau, tidak seorang pun menyadari bahwa Elena menggunakan kekuatan batinnya untuk bergerak. Su Qingyu tahu pentingnya dokumen ini. Tanpa itu, semua usaha yang dilakukan selama berhari-hari akan sia-sia, belum lagi negosiasinya. Pada saat kritis ini, dokumen itu dicuri. Jelas siapa yang melakukannya. Su Qingyu merasa cemas dan diam-diam mengutuk orang-orang itu atas kehinaan mereka. Di sisi lain,
dia berusaha sebisa mungkin untuk tetap diam dan berdoa agar pencurinya tertangkap. Pada saat ini, manajer hotel juga datang. Wu Yu telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia harus menghibur Su Qingyu dengan baik, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Setelah keributan ini, seluruh hotel menjadi cemas. Nona Su, jangan khawatir. Kami telah mengirim orang untuk mencari pencurinya. Sang pengawas menghiburnya. Melapor ke pengawas, petugas kebersihan tidak ditemukan di ruang ganti. Pada saat itu seorang petugas keamanan berlari menghampiri dan melapor kepada atasan. Teruslah mencari. Jangan kembali jika kamu tidak menemukannya. Sang pengawas berteriak. Ya, pengawas. Setelah petugas keamanan mengatakan hal itu, ia bergegas keluar bersama sekelompok orang dan berpencar untuk mencari pencuri itu. Huff, sekelompok orang idiot. Petugas keamanan itu berlari ke sebuah gang saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dengan cepat melepaskan topi dan mantel keamanannya, memperlihatkan tubuh yang menawan. Bab 288. Dia menanggalkan pakaiannya, mencukur jenggotnya, dan menyeka wajahnya dengan tangan kanannya. Wajah laki-laki yang kasar itu segera berubah menjadi wajah kecil yang lembut. Setelah satpam itu menyelesaikan semuanya, hanya seorang wanita menawan yang tertinggal di gang itu. Dia melemparkan pakaiannya ke tempat sampah di sampingnya, mengambil tas tangan, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu masuk gang. Ahem, kamu ganti bajunya cepat banget. Pada saat ini, batuk ringan terdengar dari dalam gang. Wanita itu berbalik dengan sedikit terkejut dan melihat sebuah sosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah putih yang tampak agak tidak pada tempatnya dengan pakaian modern. Oh, itu kamu. Petugas keamanan yang tadi, tidak, tepatnya seorang wanita cantik, tersenyum lembut. Satu orang dengan 1000 wajah dan ada di mana-mana, Phantom Fox, kita bertemu lagi. Pria yang berjalan keluar dari kedalaman gang itu tidak lain adalah Nightmare, salah satu dari 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah. Dia mengikuti perintah Ye Shikai untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Su Qingyu. Haha, sudah lama aku tidak mendengar ada yang menyebut-nyebut reputasi palsu ini. Kalau kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah benar-benar melupakannya. Wanita itu terkekeh pelan, dan alih-alih mundur, dia malah maju dan berjalan perlahan menuju mimpi buruk itu. Organisasi Roh Makam, aku tidak menyangka kau akan muncul kembali. Ini benar-benar takdir, kata mimpi buruk sambil mendesah. Aku tidak menyangka kau berubah begitu banyak. Aku harus memanggilmu apa sekarang? Mimpi buruk. Kau bisa saja mewarisi posisi Star Cup, tapi aku tidak menyangka kau akan menolaknya. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Wanita itu tertawa dingin, dengan nada menghina, bahkan ada nada menggoda. Itu hanyalah organisasi bawah tanah yang tidak pernah diketahui publik. Apa yang perlu diingat tentangnya? Mimpi buruk tertawa dingin, dan entah sejak kapan kedua tombak tangan hitam pekat itu ada di tangannya. Huff, bukankah kau masih antek seseorang? Apa yang harus dikatakan? Wanita itu membalas dengan dingin. Lawan saya adalah seorang pria kuat bersenjata, bukan wanita atau anak-anak tak bersenjata. Mimpi buruk tiba-tiba berteriak keras. Sejak dia bergabung dengan Istana Dunia Bawah, dia belum pernah melihatnya semarah itu. Keduanya terdiam beberapa detik sebelum wanita itu mendesah. Lian Mo memang bertindak terlalu jauh, tapi siapa yang tidak pernah melakukan hal ini untuk mencapai hal-hal hebat? Bukankah Hadesmu pernah membunuh orang-orang tak berdosa? Wanita itu berkata perlahan, dan nadanya tidak terdengar begitu percaya diri. Mereka yang tewas di tangan Lord Pluto hanyalah musuh yang kuat, bukan orang yang tidak bersalah. Mimpi buruk berteriak lagi. Keduanya terdiam lagi selama beberapa detik. Jadi kamu benar-benar harus putus denganku, kata wanita itu. Berikan dokumen itu padaku dan pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Mimpi buruk mendesah dan berkata, maaf, tapi mendapatkan dokumen ini adalah tugasku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu sedang bermain api. Mimpi buruk berteriak. Apakah kau berencana menyerangku, Nightmare? Apakah kau lupa apa yang kita lakukan sebelumnya? Diam. Nightmare berteriak, menyela wanita itu. Baiklah, kalau begitu katakan padaku mengapa kau ingin mengambil kembali dokumen ini. Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Wanita itu tertawa dingin, dan matanya tampak agak berkaca-kaca. Tidak ada komentar. Baiklah, berkasnya ada di sini. Kau bisa mengambilnya jika kau membunuhku. Saat wanita itu selesai berbicara, tombak tangan Nightmare terjatuh di depannya, tergantung di udara, dan tidak jatuh untuk waktu yang lama.
Mengapa kamu tidak melawan? Ujung tombak tangan itu hanya berjarak beberapa inci dari mata wanita itu, tetapi wanita itu tidak berniat melawan. Dia menaruh tangannya di belakang tubuhnya dan menatap Nightmare. Aku tahu kau tidak akan melakukannya, tetapi kau tahu aturan organisasi roh makam. Jika aku gagal menyelesaikan tugas, kau tahu bagaimana Lian Mo akan menghukumku. Perkataan wanita itu tak lagi penuh pesona seperti dulu, tetapi malah penuh kesedihan tak terkira. Mendengar ini, tangan Meng Yan tidak bisa menahan gemetar beberapa kali, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tentu tahu hukuman apa yang akan diterima wanita itu, tetapi sekarang dia tidak bisa terlalu banyak berpikir. Dia meraih tas tangan wanita itu dan mengeluarkan sebuah dokumen dari dalamnya. Aku harus mendapatkan dokumennya. Jika terjadi sesuatu, minta Lian Mo untuk datang menemuiku. Nightmare memegang dokumen itu erat-erat di tangannya, tatapannya menghindar, seolah-olah dia tidak ingin menatap wanita itu. Aku pergi dulu. Mimpi buruk menatap wanita itu sekali lagi, lalu berbalik dan meninggalkan gang itu, meninggalkannya sendirian. Elena, aku di sini. Nightmare berjalan keluar gang dan melihat Elena mengejarnya, jadi dia menghentikannya. Mimpi buruk, mengapa kamu ada di Hong Kong juga? Kata Elena dengan heran. Apa yang Hades berikan kepadamu adalah perintah yang jelas, dan apa yang diberikannya kepadaku adalah perintah rahasia. Kata mimpi buruk dengan enteng. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seseorang yang tampak seperti petugas kebersihan berlari keluar tadi? Tolong bantu aku menemukannya. Elena tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan bertanya dengan cepat. Haha, ini yang kamu cari. Nightmare mengeluarkan dokumen negosiasi dari belakang dan menyerahkannya kepada Elena. Itu dia, di mana kamu mendapatkannya? Elena berteriak kegirangan, lalu melompat dan menari kegirangan. Aku memperhatikan semua gerak-gerikmu, tapi aku hanya melindungimu secara diam-diam. Nightmare menjelaskan, lalu berkata dengan tenang, cepat dan kembalikan barang-barang itu. Aku pergi dulu. Tolong jaga keselamatanmu. Saat mereka berdua asyik berbincang-bincang, mereka tidak menyadari bahwa di sudut gang, seorang perempuan dengan mata berkaca-kaca tengah memperhatikan dalam diam. Di sisi lain, Yesike buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Suzy King dan menaiki pesawat menuju kota Hong Kong. Hadirin sekalian, pesawat akan segera lepas landas, mohon kencangkan sabuk pengaman. Tujuan kita adalah kota Hong Kong. Saat siaran pesawat berbunyi, Yesike juga mengencangkan sabuk pengamannya dan perlahan menutup matanya. Halo, Bu. Ini tempat duduk Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Pada saat ini, suara pramugari terdengar di telinganya, dan Yesike mendengar suara seseorang sedang duduk. Kamu kelihatan lelah. Kemudian, sebuah suara yang familiar terdengar, dan Yesike membuka matanya karena terkejut. Siki, mengapa kamu ada di sini juga? Yesike tersenyum terkejut. Wanita berjaket di depannya tidak lain adalah Luo Siki. Jangan bersemangat. Kursusnya sudah selesai. Tidak bisakah aku jalan-jalan dan bersantai? Luo Siki mengambil anggur yang diberikan pramugari dan menyesapnya. Kamu kelihatan agak lelah. Kamu mau tidur siang? Luo Siki bertanya dengan lembut. Tidak perlu, pesawatnya akan tiba dalam 2 jam. Apa hasil kunjunganmu ke keluarga Ji? Kau pergi terburu-buru, pasti banyak yang kau dapatkan. Luo Siki berkata sambil tersenyum bercanda. Bajingan tua Ji Feng itu, dialah yang melakukan bom yang mengancam itu. Dan Wu Zijian, dia bahkan lebih gila lagi, dia benar-benar menyewa organisasi pembunuh. Bab 289. Di pesawat, Yesike banyak berbicara tentang konspirasi Ji Feng, dan juga mengingatkan Luo Siki tentang bahaya organisasi roh makam. Sekarang memikirkannya, Yesike tidak ingin Luo Siki datang ke Gang Cheng. Di sini, dia tidak memiliki perlindungan yang aman dan mungkin dilukai oleh organisasi roh makam. Haha, kau meremehkanku. Jika kau bisa mengendalikan dunia bawah tanah Yanjing, apakah menurutmu itu akan lebih aman daripada organisasi roh makam? Luo Siki membalas. Air di kota Sijiu dalam dan berlumpur. Luo Siki, seorang wanita, bisa menjadi ratu bawah tanah. Dia telah menyaksikan begitu banyak darah. Su Qingyu dan aku berbeda. Saat aku mulai menangani hal-hal ini, dia masih seorang murid yang baik di Menara Gading. Luo Siki tersenyum bangga. Siki, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Mengapa kamu begitu malu? Berapa umurmu tahun ini? Yesike bertanya dengan agak malu. Oh, aku baru berusia 27. Luo Siki tersenyum manis dan menepuk dada Yesike dengan tangan kecilnya dengan marah.
Apakah kamu berbohong tentang usiamu? Aduh, sakit sekali. Tampaknya ada awan gelap di kepala Luo Shiki, dan dia meninju kepala Ye Shikai dengan keras. Nah, Ye Shikai mengira ini hanya kesialan karena mulutnya yang suka menjelek-jelekan, tapi rasanya tidak nyata bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya yang baru 27 tahun, dan sepertinya Luo Shiki tidak punya latar belakang apapun, yang membuat Ye Shikai sangat penasaran. Sepanjang jalan, Luo Shiki menatap Ye Shikai dengan ekspresi kesal, seolah-olah pria di depannya adalah pria yang pelin-pelan dan tidak setia. Ye Shikai tidak tahan dengan tatapan mata yang membara ini, yang bagaikan bilah pisau tajam yang dapat memotongnya berkeping-keping, jadi dia hanya memalingkan kepalanya dan berpura-pura tidur. Hei, bangun, pesawatnya sudah datang. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ye Shikai merasakan seseorang mengguncang tubuhnya. Dia membuka matanya dengan mengantuk dan berpura-pura tidur, dan benar-benar tertidur. Shiki, sudah berapa lama? Ye Shikai mengantuk dan tampak seperti dia kurang istirahat dalam waktu lama. Luo Shiki menamparkan dahinya, yang langsung membangunkannya. Sudah 2 jam, ayo berangkat. Luo Shiki meraih lengan Ye Shikai, memegang lengannya erat-erat, dan berjalan keluar dari jalur keberangkatan. Begitu mereka keluar dari pintu keberangkatan, Ye Shikai dengan tajam menyadari bahwa ada 3 orang di antara kerumunan yang tengah menatapnya lekat-lekat. Shiki, biar aku ajak kamu bertemu beberapa orang. Ye Shikai tersenyum misterius, yang membuat Luo Shiki tiba-tiba tertarik. Baiklah, saya ingin melihatnya. Luo Shiki melambaikan tangannya, dan seorang pria berpakaian hitam segera mengikuti di belakangnya. Dia tampaknya adalah pengawalnya. Dia ada di luar. Siapkan mobil dan tunggu aku keluar. Ya, Nona Luo. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan berjalan keluar bandara. Haha, saudaraku, kamu di sini. Begitu dia keluar dari bandara, seseorang yang mirip gadis bergegas menghampirinya. Dia mengenakan sepasang sepatu kasual putih dan ada motif beruang di kemejanya. Dia terlihat sangat imut. Ye Shikai mengambil kesempatan untuk memeluknya. Ziyun, seorang gadis yang tampak tidak berbahaya tetapi sebenarnya berbisa seperti dewa, hanya sebuah pelukan darinya dapat membuat orang yang tidak menaruh curiga tidak akan pernah melihat matahari esok hari. Kakak perempuan cantik ini pastilah orang kepercayaanku. Ziyun tersenyum dan mengulurkan tangannya, ingin berjabat tangan dengan Luo Shiki dengan ramah. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk naik sedikit, memperlihatkan senyum jahat. Adegan ini ditangkap oleh Ye Shikai. Baiklah, mari kita keluar dulu dan membicarakannya. Ye Shikai menarik Ziyun, menatapnya tajam, dan berkata dengan malu bahwa gadis kecil ini pasti menyembunyikan bubuk gatal di tangannya dan ingin mengerjai Luo Shiki. Adik kecil, kamu manis sekali. Kakak akan memberimu permen. Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Tuan Pluto, Anda di sini. Pria dan wanita yang tersisa adalah Miehun dan Moji. Mereka awalnya sedang menjalankan misi di Afrika, tetapi dipanggil langsung ke kota Hong Kong melalui panggilan telepon dari Ghost. Baiklah, masih pagi, ayo kita makan dulu. Aku sangat lapar pagi ini. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Miehun memimpin jalan, dan mereka berlima sampai di ruang pribadi di sebuah restoran Cina. Berbeda dengan hidangan di Yanjing, sarapan Hong Cheng terkenal, dan kue-kue lezatnya memiliki rasa yang unik. Setelah kelima orang itu selesai makan, Ye Shikai melihat arlojinya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana situasi di sana dengan Wu Yu. Jangan khawatir, Tuan. Orang-orang kami telah memantau mereka secara diam-diam. Ye Shikai mengangguk setelah mendengarkan. Setelah beberapa perhitungan, hari ini seharusnya menjadi hari putaran pertama negosiasi. Karena si gila Wu Zijian meminta organisasi roh makam untuk membunuh Wu Yu, dia pasti tidak akan membiarkan Su Qingyu berhasil dalam negosiasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi roh makam kemungkinan akan mengambil inisiatif dan mengambil tindakan sebelum negosiasi. Ngomong-ngomong, kamu sudah nonton Nightmare? Ye Shikai tiba-tiba bertanya. Aku pernah melihatnya, tapi dia bertingkah agak aneh akhir-akhir ini. Moji berkata dengan tenang, memperlihatkan ekspresi agak penasaran. Biasanya, dia sangat sombong. Selain perintahmu, dia tidak suka memperhatikan siapapun. Tapi saat aku melihatnya tadi malam, dia tampak sedikit berbeda. Oh, apa bedanya? Ye Shikai bertanya. Dalam bahasa masa kini, mimpi buruk adalah es loli. Untuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, dia tidak pernah mengatakan 2 kata. Dia tampak menyendiri, tetapi dalam hal kekuatan, dia benar-benar pemimpin 4 jenderal besar istana dunia bawah. Biasanya dia seperti mesin,
tapi ketika saya bertemu dengannya kemarin, saya merasa dia tampak memiliki sentuhan manusia. Uci. Luo Shiki tidak dapat menahan tawa, mungkin karena dia terkejut dengan penilaian Moji terhadap Nightmare. Hehe, orang ini tidak peduli dengan uang atau wanita cantik. Kupikir dia seperti itu. Miehun pun keluar untuk menggodanya. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Yesike tertawa terbahak-bahak hingga kulit biji melon beterbangan. Kota Hong Kong, keluarga Wu. Berdasarkan permintaan Tuan Wu, dia harus bernegosiasi dengan Su Qingyu terlebih dahulu, baru kemudian bernegosiasi dengan penanggung jawab perusahaan Ji. Wu Yu juga berganti pakaian rapi, dan sepatu kulit mengilapnya membuatnya tampak lebih energi. Kali ini dia akan menjemput Su Qingyu dan rombongannya untuk bernegosiasi di keluarga Wu, dan dia tidak berani lalai. Untuk mencegah kecelakaan, ia secara khusus memanggil 40 pengawal dan mengendarai 10 kendaraan komersial. Hai, kakak kedua sangat bersemangat hari ini. Wu Yu hendak melangkah keluar pintu ketika dia mendengar suara sumbang di belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Wu Zijian, masih mengenakan setelan putih yang seksi. Dari kejauhan, kontras antara hitam dan putih terlihat sangat jelas. Kakak juga. Wu Yu tidak menjawab dengan rendah hati maupun sombong. Apakah kamu akan menjemput seseorang? Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati, saudara kedua. Situasi di kota Hong Kong akhir-akhir ini tidak menentu. Pertama, gangster memblokir jalan, lalu mayat ditemukan di lemari. Apakah kamu ingin membawa lebih banyak orang bersamamu? Wu Zijian berdiri di tangga, seolah-olah dia sedang memandang orang lain dengan hidungnya. Dia sombong dan angkuh, ucapan dan perilakunya tampak tidak pantas. Kakak, tunggu saja di rumah. Kamu tidak perlu khawatir. Wu Yu berkata dengan suara dingin. Dia membawa beberapa pengawal dan masuk ke mobil bisnis di tengahnya. Lalu dia berangkat dengan cara yang megah. Apakah pengaturan ini baik-baik saja? Di mana Nona Su? Dalam perjalanan, Wu Yu masih sedikit khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada pengawal di sampingnya. Tuan, tenang saja. Nona Su aman di sana. Pengawal itu menelepon dan memastikan bahwa ada yang menjawabnya, lalu dia menjawab. Baru saat itulah Wu Yu menghela napas lega. Saat konvoi melewati jalan kecil, Wu Yu tanpa sengaja melihat keluar jendela dan terkejut saat mendapati jalan yang biasanya ramai itu malah kosong. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Wu Yu bertanya. Mungkin mereka sedang syuting film. Jalannya harus ditutup. Saya melihat beberapa orang membawa kamera sebelumnya. Seorang pengawal tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas. Setelah mendengarkan ini, Wu Yu tiba-tiba membuka matanya dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kalau ada syuting film di sini, bagaimana konvoinya bisa masuk? Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan peluru menembus kepala pengemudi, dan darah berceceran di kaca depan. Bab 290. Tuan, berhati-hatilah. Dalam sekejap mata, peluru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari beberapa sudut jalan, secara langsung mengubah beberapa kendaraan komersial menjadi saringan. Seorang pengawal segera melindungi Wu Yu, tetapi lengannya terkena peluru nyasar. Kaca depan pecah dan pengemudi ditembak mati, dengan kepalanya di roda kemudi. Karena tidak ada yang mengendalikan mobil, mobil itu mulai tergelincir. Dengan suara bang yang keras, mobil bisnis yang ditumpangi Wu Yu menabrak pohon besar di sampingnya. Inersia yang besar menyebabkan pengemudi terlempar keluar dari jendela depan mobil. Pikiran Wu Yu tiba-tiba menjadi jernih dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Gegar otak akibat benturan keras membuatnya mengantuk. Tuan muda, Tuan muda. Wu Yu membuka matanya dan samar-samar mendengar suara pengawal memanggilnya. Setelah beberapa detik, dia akhirnya sadar. Pintu mobil di depannya terbuka dan seorang pengawal dengan cepat membantu Wu Yu turun. Apa yang terjadi di sini? Wu Yu menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tenang, dan mengeluarkan pistol di pinggangnya. Konvoi itu diserang dan warga kami menderita banyak korban. Beberapa pengawal mengelilingi Wu Yu dan melindunginya dengan erat di tengah. Di mana orang-orangnya? Kata Wu Yu. Saya tidak melihat siapapun, hanya beberapa menara senjata bergerak yang bergetar di setiap sudut. Ledakan. Sebelum pengawal itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru menembus kepalanya dan darah berceceran di dinding. Tuan, tempat ini terlalu berbahaya. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi. Seorang pengawal berkata dengan cepat. Wu Yu melihat sekeliling dan melihat mobil-mobil lainnya telah hancur berkeping-keping.
Banyak pengawal jatuh ke tanah, berdarah di seluruh tanah. Baiklah, semuanya ikuti aku. Wu Yu mengumpat dalam hati. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Wu Zijian, tapi ini hanya tebakan. Dalam memfasilitasi kerja sama dengan Tianya kali ini, Wu Yu menyinggung banyak orang. Dia mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatupnya berulang kali ke menara senjata yang bergerak. Semua peluru mengenai pelat baja paduan titanium dan tidak menimbulkan efek apapun. Dentuman, dentum, dentum. Menara senjata perlahan memutar moncongnya dan mengarahkannya ke arah Wu Yu, dan peluru melesat ke arahnya. Cepat cari perlindungan. Wu Yu berteriak, dan semua orang memasuki gang, melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kendaraan niaga di depan. Setelah lebih dari 10 detik, ledakan keras terdengar. Peluru itu mengenai tangki bahan bakar dan meledakkan seluruh kendaraan komersial. Tuan muda. Gelombang kejut besar yang dihasilkan oleh ledakan itu menjatuhkan semua orang ke tanah seperti gelombang besar. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan rasa sakit. Mereka segera bangkit dan berlari menuju gang. Semua orang menemukan tempat yang relatif terpencil. Wu Yu terengah-engah dan melihat sekeliling. Hanya ada 8 orang yang tersisa di sekitarnya. Wu Yu meninju tembok dengan keras. Kalau saja dia tahu siapa dalang di balik layar, dia akan mengulitinya hidup-hidup. Ketika dia mengeluarkan telepon selulernya, dia menemukan bahwa sinyal di area ini telah diblokir. Wu Yu membanting telepon itu karena marah. Bajingan ini berani melakukan tindakan besar seperti itu. Mereka telah membersihkan lapangan terlebih dahulu dan mungkin telah memasang pengacau sinyal. Pada saat ini, bayang-bayang keputusasaan melonjak dalam hati Wu Yu. Dia tidak dapat melarikan diri dan tidak mendapatkan bala bantuan. Bahkan jika ada yang menemukannya, kemungkinan besar dia sudah mati saat itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara seperti kepakan sayap lalat. Semua orang mengangkat pistol mereka dan menatap tajam setiap gerakan di sekitar mereka. Datang, datang, suaranya makin lama makin jelas. Wu Yu pun menyadari ada yang mendekat. Semua orang mengangkat senjata dan mengarahkan ke sudut. Asal ada yang datang, mereka akan menembak tanpa ragu. Bayangan hitam dengan cepat melintas dari langit, dan semua orang tercengang sejenak. Itu adalah pesawat terbang, seperti pesawat tak berawak yang digunakan untuk fotografi udara. Pada saat semua orang ragu-ragu, Wu Yu dengan jelas melihat moncong senjata hitam tergantung di bawah pesawat. Semua orang berhamburan. Raungan Wu Yu diiringi suara peluru yang ditembakkan. Wu Yu menghindar dan menghindari hujan peluru yang lebat, namun beberapa pengawal di sampingnya berlumuran darah, dan tubuh mereka telah berubah menjadi saringan darah. Wu Yu berlari panik ke dalam gang, telinganya dipenuhi suara langkah kaki, suara tembakan, dan erangan. Setelah berbalik beberapa kali dan berlari sekitar 1 atau 200 meter, Wu Yu bergegas ke sebuah rumah, jatuh ke tanah, dan mengambil napas dalam-dalam. Hanya 2 pengawal yang mengikutinya. Demikian pula, mereka juga bernapas dalam-dalam dan sangat gugup. Orang-orang di sekitar Wu Yu semuanya telah menjalani pelatihan keamanan yang ketat, dan beberapa dari mereka bahkan telah kembali dari medan perang, tetapi sekarang, mereka seperti siswa sekolah dasar yang secara tidak sengaja memasuki rumah hantu. Apakah kamu? Hanya kamu. Di mana yang lain? Wu Yu berkata sebentar-sebentar. Baik tubuh maupun sarafnya sangat lemah. Hanya kita berdua yang tersisa, yang lainnya sudah mati. Seseorang berkata dengan panik. 10 menit kemudian, mereka bertiga sudah tenang sepenuhnya. Rangkaian kejadian ini persis seperti film Hollywood. Tidak seorang pun menduga hal itu benar-benar terjadi. Wu Yu masih muda, dan dia berperilaku relatif baik saat menghadapi hal seperti itu. Kalau tidak, kalau itu orang lain, kemungkinan besar dia akan mengompol. Wu Yu melihat sekeliling ruangan. Selain pintu, hanya ada 2 jendela kecil. Dia duduk di tumpukan jerami di sudut. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi di pihak Su Qingyu. Mereka bahkan berani membunuh konvoi tuan muda kedua keluarga Wu. Apakah mereka aman? Dengan suara, bang pintunya ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Sinar matahari bersinar langsung, sedikit menyilaukan. Wu Yu melihat bahwa itu adalah seorang pria dengan pisau tajam di tangannya. Siapa kau? Keluar sekarang atau aku tembak. Karena mereka tidak tahu siapa orang tersebut, kedua pengawal itu hanya mengarahkan senjatanya ke orang tersebut tetapi tidak menembak. Wu Yu hanya samar-samar mendengar orang itu mendengus 2 kali, dan dia mengabaikan peringatan pengawal dan perlahan berjalan masuk. Dentuman, dentum. Para pengawal itu ingin melindungi majikan mereka dan menembak langsung ke arah penyusup itu.
Pupil mata Wu Yu tiba-tiba mengecil dan penyusup itu menghilang begitu saja. Mungkinkah itu ilusi? Tetapi peluru itu benar-benar mengenai kusen pintu. Kedua pengawal itu sedikit panik dan melihat sekeliling. Suara mendesing. Tepat saat mereka berbalik, mereka mendengar suara angin bertiup dan kilatan cahaya. Noda darah muncul di leher mereka, lalu mereka terjatuh lemah ke tanah. Wu Yu menatap bilah pisau tajam di tangan pria itu yang masih meneteskan darah, dan tak kuasa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Hanya kamu yang tersisa. Pria itu mengeluarkan foto dari sakunya dan membandingkannya lagi. Haha, itu kamu. Wu Yu mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya berulang kali. Pria itu dengan tenang berbalik ke samping dan menghindar semudah menghindari karung pasir. Wu Yu tercengang, bertanya-tanya apakah dia masih manusia yang bisa menghindari peluru. Lelaki itu mencibir 2 kali, lalu mengambil bilah pisau tajam dan menusukkannya ke arah jantung Wu Yu. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras di pintu. Pria itu terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu. Setelah melihat siapa yang datang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di matanya yang dalam, 2 tombak tangan hitam terpantul. Bersambung.